Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Saidah Hasyani dengan NIM 2205945. Di sini saya selaku moderator. Yang selanjutnya ada Yuda Ahmad Ramdhani dengan NIM 2205918 dan Putri Nurhaliza dengan NIM 2205914. Yang kami hormati Ibu Erli Mulyani, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini kami akan melakukan presentasi laporan penelitian analisis biaya volume laba usaha pada UMKM Snackbox Kedai Naing. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Saya bakal menyampaikan materi yaitu yang pertama tentang analisis biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, laba merupakan alat penting dalam menentukan dampak perubahan biaya, volume penjualan, dan harga jual terhadap laba suatu perusahaan. Dengan memahami hubungan antar biaya produksi, harga jual, dan volume penjualan, manajemen dapat merencanakan laba jangka pendek, memprediksi titik impas, dan menetapkan target laba. Analisis ini membedakan biaya menjadi variabel yang berubah seiring volume penjualan dan yang tetap tidak berubah, memungkinkan perusahaan untuk menghitung berapa banyak unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Selain itu, analisis ini juga membantu dalam menentukan bauran produk yang optimal untuk mencapai target laba, menjadi alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan manajemen untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang diinginkan. Next. Selanjutnya yaitu tentang margin kontribusi. Margin kontribusi adalah suatu konsep yang digunakan dalam analisis biaya volume laba untuk menentukan bagaimana perubahan biaya, volume penjualan, dan harga jual akan mempengaruhi laba suatu perusahaan. Yang dimana secara matematis margin kontribusi dapat dihitung dengan rumus yaitu margin kontribusi per unit sama dengan P dikurang V, yang mana P sama dengan harga jual per unit, F sama dengan biaya variabel per unit. Next. Yang pertama itu rasio margin kontribusi adalah perbandingan antara pendapatan penjualan dan biaya variabel. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan penjualan terhadap biaya variabel dan memungkinkan perusahaan untuk menentukan strategi yang efektif dalam meningkatkan laba. Margin kontribusi yang dihitung dengan menggunakan biaya variabel dari pendapatan penjualan dan dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan penjualan, yang mana margin kontribusi dibagi dengan total penjualan. Yang kedua, margin of safety adalah rasio keuangan yang mengukur jumlah penjualan yang telah melampaui titik impas atau BEP. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh penjualan perusahaan tersebut boleh turun sehingga tidak mengalami kerugian. Margin of safety dihitung dengan menggunakan penjualan aktual dari penjualan impas dan dinyatakan dalam rupiah, yang mana rumusnya margin of safety sama dengan total penjualan dikurang penjualan pada titik impas. Selanjutnya, menurut Heri 2026, titik impas atau break-even point adalah jumlah penjualan produk di mana total pendapatan akan setara dengan total biaya. Dengan demikian, titik impas merupakan jumlah produk terjual yang akan menghasilkan laba operasi sebesar 0 rupiah. Perusahaan perlu mengetahui titik impas untuk menghindari potensi kerugian dari operasi. Rumus dari break-even point atau titik impas sendiri dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Pencapaian target laba adalah upaya perusahaan untuk mencapai atau melampaui tingkat laba
telah ditetapkan sebelumnya, yang mana rumusnya sama dengan Q PC tambah N dibagi S dikurang VC. Baik, sekianlah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Uda. Persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu beban-beban dalam usaha kedai snack ini. Yang pertama yaitu bahan baku, di mana ada tepung terigu, telur, garam, air ayam, wortel, bawang, saus sambal, lada, dan gas. Untuk kuantitas per bulannya yaitu 50 kilo untuk tepung terigu, telur 30 butir, garam 1,5 kilo, air 10 liter, ayam 15 kilo, wortel 5 kilo, bawang 2 kilo, saus sambal 2 liter, lada 0,5 kilo, gas 13 kilo. Untuk total per tahunnya yaitu tepung terigunya 6 juta, telur 360.000, garam 90.000, air 120.000, ayam 5.400.000, wortel 600.000, bawang 360.000, saus sambal 168.000, lada 120.000, gas 3.432.000, di mana jika dijumlahkan mencapai total beban variabel yaitu 16.650.000. Next. Selanjutnya untuk tabel beban tetap selama 1 tahun yaitu yang pertama tenaga kerja, yang kedua listrik, yang ketiga peralatan. Untuk jumlah bulannya itu tenaga kerja sejumlah 2 juta rupiah, yang kedua yaitu listrik 500.000, peralatan 1 juta. Jika di total yaitu jumlah pengeluaran selama sebulan itu 3.500.000. Untuk per tahunnya yaitu 42 juta rupiah. Jadi total beban tetap dalam 1 tahun adalah 42 juta rupiah. Untuk beban variabel per unit, di mana nama bahan bakunya yaitu tepung terigu, telur, garam, air, ayam, wortel, bawang, saus sambal, lada, dan gas. Biaya per unit ini didapatkan dari bahan baku sebelumnya, kemudian dibagi yang mendapatkan hasil total beban variabel per unitnya Rp915. Next. Untuk beban tabel per unit, untuk beban tetap per unitnya, yaitu tenaga kerja sejumlah 4.000, listrik Rp333, peralatan 667. Jika di total itu mencapai jumlah Rp5.000. Untuk volume produksi dan penjualan tahun 2023 sampai 2024, produksi per bulannya yaitu 5.000 dikalikan 1.500. Jadi untuk per bulannya itu mencapai penjualan sebesar 7.500.000. Untuk per tahunnya mencapai angka 90 juta rupiah. Untuk rasio margin kontribusi penjualan dengan rumus 5.000 dikali 1.500 pieces, yaitu jumlah terjualnya dikali dengan 12, di mana 12 ini adalah jumlah bulan dalam 1 tahun. Untuk totalnya yaitu penjualannya 90 juta, kemudian per unitnya, harga per unitnya yaitu Rp5.000, biaya variabelnya 13.218.000, kemudian untuk harga per unitnya, untuk biaya variabel per piecesnya yaitu Rp734. Untuk margin kontribusinya 73.350.000. Untuk biaya per unitnya yaitu Rp4.075. Kemudian untuk biaya tetapnya 42 juta. Laba bersihnya itu didapatkan dari margin dari penjualan dikurang dengan margin kontribusi, yaitu 90 juta dikurang dengan 73
73.350.000. Hasilnya yaitu 31.350.000. Next. Untuk contribution margin ratio, di mana rumusnya yaitu contribution margin ratio dibagi dengan penjualan. Contribution margin rasionya yaitu 73.350.000 dibagi dengan 90 juta, hasilnya 0,815 atau 81,5%. Perhitungan titik impas break-even point BEP usaha kedai naik. BEP nilai uang yaitu rumusnya biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi sama dengan 42 juta dibagi 8,15%. Hasilnya 515,333 juta 423 Untuk BEP per unitnya yaitu BEP dalam rupiah dibagi dengan harga jual per unit 515 33.743 rupiah dibagi dengan 5.000, hasilnya 103,67.004 rupiah 103,67 unit. Next. Baik, sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dibacakan oleh saya sendiri. Badan Naing ada di Jalan Belibis, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara. Fokus pada efektivitas SDM dan manajemen keuangan. Mereka menerapkan analisis biaya, volume, laba atau CVP untuk memahami dampak perubahan biaya, volume penjualan, dan harga jual terhadap laba. Laporan mereka mencakup konsep seperti margin kontribusi, rasio margin kontribusi, margin of safety, titik impas, dan pencapaian target laba, yang membantu menentukan risiko dan titik impas usaha. Dalam analisis biaya, Kadai Naik menyajikan detail beban variabel dan tetap, serta data volume produksi dan penjualan untuk memahami kinerja perusahaan. Dengan perhitungan titik impas menunjukkan target perusahaan, target penjualan yang harus dicapai. Dengan pendekatan ini, mereka dapat membantu keputusan yang lebih baik untuk mencapai tujuan keuangan dan opsional mereka. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Saya selaku moderator undur diri. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.